Oke, video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya ya, tentang rangkaian paralel pada resistor. Bagaimana penjelasannya? Yuk, ikutin. Nah, syarat dari rangkaian paralel pada resistor ini adalah pada kawat pengantarnya itu memiliki yang namanya percabangan. Nah, gambarannya seperti ini ya. Ada suatu rangkaian tertutup di mana tegangan sumber akan menghasilkan kuat arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar. Nah, kawat penghantarnya di sini ada percabangan nih. Jadi, ketika arus listrik ini mengalir melewati percabangan, maka kuat arus listriknya juga akan terbagi. Nah, terbagi ke masing-masing cabang. Ada yang menuju ke R1, kita sebut sebagai I1. Ada yang menuju ke R2, kita sebut sebagai I2. Ada yang menuju ke R3, kita sebut I3. Sehingga nanti pada rangkaian ini akan memenuhi yang namanya hukum Kirchhoff, di mana jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar. Nah, ini kita sebut sebagai hukum 1 Kirchhoff. Sehingga pada rangkaian paralel kita dapatkan prinsipnya, di mana besar I yang masuk tentu tidak sama dengan kuat arus yang mengalir pada I1, tidak sama dengan kuat arus listrik yang mengalir pada I2 dan pada I3. Nah, ini adalah syarat yang pertama. Yang kedua adalah tegangannya. Tegangan atau V. Nah, berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing resistor, misalnya di sini ada titik A, B, C, D, E, F. Maka besar tegangan V sumber itu sama dengan besar tegangan yang terukur pada resistor AB sama dengan besar tegangan yang terukur pada CD dan EF. Oke, sampai di sini kita mendapatkan dua syarat dari rangkaian paralel pada resistor. Nah, sehingga untuk menemukan persamaannya, kita pakai hukum Ohm. Nah, di mana hukum Ohm kemarin kan persamaannya adalah VIR ya. Tegangan sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir pada resistor. Nah, sehingga karena di sini yang tidak sama adalah kuat arus listriknya, maka kalau begitu besar kuat arus listrik yang masuk sama dengan penjumlahan I1, I2, dan I3. Karena di sini I yang berbeda dan yang sama adalah V, maka rumus dari hukum Ohm kita ubah. Kita kali silang aja sehingga diperoleh persamaan I sama dengan V per R. Nah, sehingga pada persamaan ini kita akan substitusikan persamaan hukum Ohm yang sudah kita ubah tadi. Nah, untuk I masuk berarti V sumber per R, ya, hambatan penggantinya. Kemudian ada I1. I1 berarti adalah tegangan yang terukur pada resistor 1. Sehingga kita peroleh persamaannya V1 per R1 ditambah V2 per R2 dan V3 per R3. Nah, karena di sini tegangannya sama semua, maka kita bisa coret. Nah, sehingga kita akan memperoleh persamaan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya jika ada lagi resistor-resistor lain yang dirangkai secara paralel. Nah, inilah persamaan umum yang sering kita temukan di buku ataupun dari hasil dari penjelasan guru di kelas. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya.
Nah, di sini ada contoh soal. Perhatikan gambar. Jadi di sini ada gambar dua buah resistor yang disusun secara paralel ya. Ada R1 80 ohm, R2 100 ohm. Kemudian tegangan sumbernya 15 volt. Yang ditanya adalah hambatan pengganti. Berarti kita mau cari RP-nya. Kita mau cari adalah RP. Lalu B, lalu yang B besar I total, artinya kuat arus listrik yang mengalir. I masuknya ya, I masuk atau I keluarnya. Nah, terus yang C besar I1 dan I2, artinya besar kuat arus listrik yang mengalir pada resistor 1, besar kuat arus listrik yang mengalir pada R2, kita sebut sebagai I2. Nah, kita jawab. Untuk yang A, karena yang ditanya adalah hambatan pengganti atau RP, maka langsung saja kita masukkan rumusnya. 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2, karena hanya ada 2 resistor, sehingga kita masukkan. Untuk menyelesaikan soal ini, kamu bisa pakai cara samakan penyebutnya, atau kamu juga bisa langsung kalikan semua, 80 kali 100. Nah, nanti akan kamu dapatkan 1 per RP sama dengan 180 dibagi 8000. Nah, karena yang mau kita cari adalah RP-nya, maka kita kali silang. Nah, kita kali silang, sehingga peroleh 8000 dibagi 180 sama dengan RP. Jadi RP-nya berapa? Nah, jadi nanti kita akan dapatkan RP-nya kurang lebih sekitar 44 ohm. Kita bulatkan ke bawah ya. Oke, ini adalah hambatan penggantinya. Sekarang kita mau cari yang B. Nah, yang ditanya adalah besar I totalnya. Karena kita sudah punya V sumbernya 15 volt, maka kita tinggal pakai hukum ohm aja. Ini untuk mencari I sama dengan V dibagi R. Nah, masukkan aja 15 volt dibagi 44 ohm. Maka dapatnya 0,34 ampere. Nah, ini adalah kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan C ini, kita pakai konsepnya. Ingat bahwa pada rangkaian paralel, itu yang sama apa? Yang sama adalah tegangannya. Tegangan dimanapun pada rangkaian paralel itu sama. Artinya, V sumber besarnya sama dengan V1. Besarnya sama dengan tegangan pada resistor 1 atau V1 sama dengan besar tegangan pada resistor 2 atau V2. Nah, sehingga untuk mencari I1, kita pakai hukum ohm. I sama dengan V per R. Nah, karena V-nya sama di semua titik percabangan resistor, berarti V sumber sama dengan R1. Nah, kita masukkan V sumbernya 15 volt dibagi dengan 80 ohm. Nah, dapatnya 0,1875 ampere. Jadi kita dapatkan I1-nya. Kemudian untuk mencari I2, sama caranya. V sumber karena tegangannya sama dibagi dengan R2. V sumbernya 15 volt dibagi dengan R2 100 ohm. Nah, maka akan kita peroleh I2 sama dengan 0,15 ampere. Di sini kita sudah peroleh I1-nya 0,1875 ampere, I2-nya sama dengan 0,15 ampere. Nah, untuk mengujinya, tadi kan I yang masuk
itu sama dengan 0,34 ampere ya. Nah, kita mau uji apakah total dari I1 ditambah I2 sama dengan 0,34 ampere. Jadi kita jumlahkan 0,1875 ampere ditambah 0,15 ampere. Hasilnya berapa? Ya, 0,3375 ampere. Nah, ini kan mendekati nih. Kalau kita bulatin 7-nya, dapatnya 0,34 ampere. Sama kan? Nah, sehingga di sini tentu sudah memenuhi hukum 1 Kirchhoff, yaitu di mana I masuk, jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar. Oke, gampang ya.